saja Tuhan, jalan damai bagiku. Haleluya. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Amin. Haleluya. Aku hendak iring di Kau dan mengabdi hanya padamu Yesus. Haleluya. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Amin. Haleluya. Ikut di Kau di sengsara, pikul salib karena janji-Mu teguh. Amin. Haleluya. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Aku hendak iring di Kau yang menjadi juru selamatku. Amin. Haleluya. Hanya di Kau juru selamat, ku mau setia dan taat. Haleluya. Iring di Kau saja Tuhan, biarpun pikul salib. Haleluya. Ikut Yesus menyangkal diri, itulah kerinduanku. Amin. Haleluya. Aku hendak ikut di Kau Yesus yang menjadi juru selamatku. Amin. Haleluya. Ku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Haleluya. Aku hendak ikuti Kau Yesus yang menjadi juru selamatku. Haleluya. Suatu hari kerinduanku masuk di surga selamanya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan mau memuji nama-Mu yang agung, kudus, sempurna, sampai kekal selamanya. Aku hendak ikuti Kau Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan juru selamatku. Amin. Aku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Dalam Matius 16 ayat 24 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti Aku, dia harus menyangkal dirinya dan mengikul salibnya dan mengikut Aku. Amin. Aku hendak ikut Engkau Tuhan Yesus, biarpun harus pikul salib. Haleluya. Biarpun aku harus menyangkal diri, tetapi mau ikuti Yesus. Haleluya. Sampai langkahku yang terakhir, ku mau setia dan taat. Tuhan Yesus, sucikanlah pikiranku, hatiku, mulutku. Sebentar kami membaca firman-Mu ya Bapa.
Ampunilah semua dosa-dosaku Bapa, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Yesus. Biar hari Minggu, harinya Tuhan, kami semua mau beribadah kepada Tuhan, dan kami alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami semua anak-anak-Mu minggu ini Tuhan, tanggal 10 Juli 2022, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu ini tanggal 10 Juli 2022. Haleluya. Selamat beribadah hari Minggu. Selamat alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pagi ini atas rahmat anugerah Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan pagi ini yang masih gelap ini saudara, saya sampaikan firman Tuhan dengan pujian. Aku hendak iringi kau. Semangat saudara dan saya mau iring Yesus sampai langkah kita terakhir. Tidak pernah bosan saudara ya. Jangan pernah bosan. Ikuti firman Tuhan dari berbagai hamba-hamba Tuhan saudara. Yang penting menyampaikan firman Tuhan. Bukan menyampaikan pendapat manusia. Tapi sampaikan firman Tuhan. Dan minta pimpinan Roh Kudus akan membuka rahasia firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah rahasia menuju kerajaan sorga. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Semoga anugerah Tuhan kita diberikan kesehatan, diberikan berkat kasih karunia Tuhan. Roh kita menyala-nyala, mau ngikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari atas rahmat anugerah Tuhan kita kembali baca firman Tuhan di pagi ini di kitab Tawarikh, saudara ya. Jadi kalau pagi selalu baca perjanjian lama, kalau malam perjanjian baru. Puji Tuhan. Kitab Tawarikh pasal yang ke-19 ya. 1 Tawarikh pasal 19 ayat 1 sampai 19. Saudara, ini bukan secara kebetulan hari ini tanggal 10 Juli ya Bapak Ibu ya. 10. Ini angka 19. Angka 19 1 tambah 9 juga 10 saudara. Jadi dari angka 1 sampai 19 ini kalau dijumlahkan ya, 1 tambah 9 10. Hari ini tanggal 10 ya. Jadi saya selalu senang angka-angka karena saya kaitkan angka 1 angkanya Tuhan, 9 pimpinan Roh Kudus. Tepat hari Minggu kita utamakan Tuhan ya. Hari Minggu adalah harinya Tuhan dan ternyata angkanya juga tanggal 10 Juli. 7 bicara angka sempurna. 2026. Jadi kemanusiaan kita buang kedagingan kita. Mau gitu angka 10. Itu firman Tuhan. 10 hukum Taurat. 7 angka sempurna. Kalau hidup kita ikuti kebenaran firman Tuhan, maka jalan kita disempurnakan. Kedagingan kita buang. Dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Angka 1 dan 9. Angka 1 utamakan Tuhan, 9 dipimpin Roh Kudus. Bukan secara kebetulan, saudara. Ya, saya kebetulan, bukan kebetulan. Saya diberikan sama Tuhan pengertian-pengertian tentang memaknai angka-angka dan tidak ada secara kebetulan. Betul ini. Angka 19, saudara. Angkanya 1, kita utamakan Tuhan. Dan mari kita baca. 9 pimpin Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita menuju jalan berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saya mau baca 1 Tawarikh pasal 19 ayat 1 sampai 19. Mari kita baca, ikuti firman Tuhan. Apa maunya firman Tuhan pagi yang indah di hari Minggu ini. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawai-pegawainya datang kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang-orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia
dari Aram Maaka, dan dari Aram Sobah. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah di dekat Medebah. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang-orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya. Dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita, untuk kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang, dan orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai adik Yoab dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram menilai bahwa mereka telah ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofah, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannyalah seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka pun bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofah, panglima tentara itu, dibunuhnya. Ayat 19 terakhir. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka pun mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam 1 Tawari pasal 19 ayat 1 sampai 19, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Selalu saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Dan pada hari Minggu ini mari Bapak Ibu, nanti jangan lupa berangkat masing-masing ke gereja. Semua alami perjumpaan dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan selagi Tuhan berikan kita nafas. Selagi Tuhan berikan kita kesehatan. Selagi Tuhan berikan kita kesempatan. Mari kesempatan kita pergunakan. Utamakan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua akan diberikan kepada kita. Kalau kita belajar mengutamakan Tuhan. Karena sumber kehidupan itu datang bukan dari manusia. Sumber kehidupan datang dari Tuhan Yesus. Kita diciptakan oleh Tuhan. Apa yang kita nikmati di dunia ini. Apa yang saudara miliki, aset, ya, kekayaan semua. Kita bisa makan, minum. Itu bersumber datang dari Tuhan. Siapa yang bisa menciptakan beras nasi? Itu semua Tuhan. Siapa yang menciptakan air? Dari Tuhan. Nafas siapa yang menciptakan? Tuhan. Rambut, dari ujung rambut sampai telapak kaki kita, tulang-tulang kita tadi lahir dalam keadaan bayi, ya, tidak langsung menjadi besar. Kita dipelihara sama Tuhan, diberikan nafas. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua bersumber datang dari Tuhan. Seperti yang kemarin saya sampaikan dalam Yesaya 45 ayat 12, bahwa manusia semua termasuk kita ciptaan Tuhan. Maka kalau kita ciptaan Tuhan, mari sentralnya kita Tuhan Yesus. Seperti di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Supaya kita harus beribadah kepada Tuhan, saudara. Itu ada perintah Tuhan, saudara. Saya mau baca ya. Keluaran hari ini karena berkaitan hari Minggu.
Jadi Bapak Ibu jangan malas-malas, semua kita beribadah kepada Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan. Selalu saya katakan, apa yang Tuhan perintahkan, kita belajar ikuti supaya kita selamat. Terbukti nih firman Tuhan katakan. Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saya sendiri sehat dalam nama Yesus. Sejak saya dekat dengan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu semua dekat dengan Tuhan. Dan biarpun dekat dengan Tuhan, kalau udah sakit, pasti saya yakin Tuhan akan tolong kita. Saat ini Tuhan panggil kita, nggak ada masalah juga. Kenapa? Kita punya tempat di surga. Jadi 3 poin. Jadi kita hidup dekat dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, saat ini kita sakit, kita ditolong Tuhan, disembuhkan. Ketiga, biarpun kita dekat dengan Tuhan, tetapi kalau kita dipanggil mati, nggak ada masalah. Kenapa? Kita punya tempat di surga. Jadi semuanya kalau dekat dengan Tuhan, semuanya positif. Semuanya sukacita. Berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, kata firman Tuhan janji, Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Keluarga kita diberkati sama Tuhan. Kita belajar taat, saudara. Kalau kita hidup taat kepada firman Tuhan, hidup kita aman. Mari kita mau bahas sama-sama. Di 1 Tawaris 19 di sini ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Pertama, kalau kita lihat sini, mari kita sama-sama sebagai anak Tuhan belajar untuk selalu, saudara, membangun hubungan persahabatan baik. Perencanaan baik harus ada di dalam kehidupan kita. Seperti Daud. Daud di sini katakan waktu ayahnya Raja Bani Amon, mari kita baca ya. Di ayat 19 ayat 1 di Fatsal 19 ayat 1 dan 2. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Di ayat kedua, lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nas. Jadi artinya, mari kita punya selalu perencanaan baik, membangun hubungan persahabatan dengan teman. Nomor 1, persahabatan dengan Tuhan. Kedua, persahabatan bukan cari musuh. Seperti yang kemarin saya sampaikan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 ya. Di situ mari jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki, jangan. Mari kita mau jaga hubungan baik ya dengan setiap orang kita. Jaga, misalkan kalau orang jahat sama kita, balas dengan kebaikan. Memang kita ikut salib, pikul salib, ikut Yesus pikul salib, saudara. Menyangkal diri memang tidak mudah karena sasaran kita surga. Memang masuk pintu sesak, kata Tuhan Yesus di Matius pasal 7. Masuklah pintu yang sesak. Pintu yang sesak tidak ada gampang, saudara. Butuh perjuangan. Ada harga yang dibayar. Mari kita melalui firman Tuhan pagi yang minggu ini, hari ini. Mari kita menjaga hubungan persahabatan baik dengan setiap orang. Jangan punya niat buruk. Niat jahat, niat permusuhan. Punya rencana yang tidak baik. Buang itu dalam nama Yesus. Tapi kita mau jaga hubungan persahabatan baik. Karena kita mau ikuti jejak Tuhan Yesus. Yang pertama. Kedua, jangan menjadi provokator, saudara. Ya, punya negative thinking, saudara. Contoh ini, coba nih, coba baca di ayat ketiga. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini? Maka pegawainya datang kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap. Ini jadi kena provokasi, kena provokator. Jadi yang kedua, jangan menjadi orang menjadi provokator. Padahal Daud ini punya rencana baik, membangun hubungan persahabatan. Tapi dibalikin dianggap Daud punya rencana jahat. Dia menyelidiki, mengintai. Ini kan jahat, saudara. Jadi mari yang kedua, jangan punya hati yang tidak baik. Jangan iri hati, hati dendam, dengki, fitnah. Ini kan fitnah, saudara. Ada yang ketiga, terjadi peperangan, saudara. Karena akibat fitnah, peperangan. Terjadi peperangan. Peperangan terjadi. Karena apa? Hati yang jahat. Hati yang tidak takut akan Tuhan. Tapi mari kita belajar di sini. Kita mengikuti firman Tuhan, membangun hubungan baik. Sehingga betul-betul Tuhan menyertai kita. Kalau kita berhubungan baik, yang kita lihat sini. Di ayat 13, kuatkan hatimu. Dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan yang melakukan yang baik. Mari kita melakukan yang baik. Kita belajar di sini. Lakukan yang baik sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Belajar melalui firman Tuhan. Makanya penting, saudara, kita belajar rutin baca firman Tuhan. Sehingga kita tahu ceritanya. Sehingga demikian kita mau evaluasi diri kita. Apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau di luar firman Tuhan. Mari, kalau ada sesuai dengan firman Tuhan, kita tingkatkan hubungan kita. Tapi kalau kita sudah menyimpang, juga menjadi provokator, pemfitnah, pendendam, benci, mengkhianati orang, kita buang dalam nama Yesus. Tapi kita firman Tuhan, lakukan yang baik. Sehingga hidup kita
untuk memuliakan Tuhan, bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan akan memberkati, saudara, seperti Raja Daud. Mereka mengadakan perdamaian dengan Daud, sehingga Daud ada kemenangan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, ikuti kebenaran Tuhan, maka Daud menghadapi kemenangan, saudara. Hidup kita berkemenangan di dalam nama Yesus. Seperti dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, jangan gentar. Kan Tuhan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita hari Minggu, harinya Tuhan, semua beribadah kepada Tuhan. Ikuti jejak Tuhan. Seperti dalam pujian ini. Aku ingin ikuti kau Tuhan. Mengabdi kepadamu. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Aku hendaki ringdi kau yang menjadi juru selamatku. Haleluya. Aku selamat dan sentosa ikuti Tuhan Yesus Bapakku. Haleluya. Aku hendak iring di kau dan mau mengabdi kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Haleluya. Aku mau setia dan taat sampai aku masuk surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan akan menyertai kita semua. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau selalu ikuti firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, dan ikuti firman Tuhan. Berdamai dengan setiap orang. Ikuti firman Tuhan, dan kita menuju kepada keselamatan surgawi bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.